Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Khusus untuk Anda, hari ini kita akan coba bongkar sebuah krisis yang lumayan besar ya, yang pecah di Kabupaten Pati bulan Agustus 2025 kemarin. Iya, betul. Sumber kita kali ini riset internal yang cukup mendalam, dan misi kita ya, kita mau coba pahami bareng-bareng gimana sih ceritanya protes soal pajak bisa eskalasinya cukup banget gitu, sampai jadi tuntutan pemakzulan Bupati. Nah, ini penting nih. Ada perlu lihat ini bukan sekedar soal pajak naik ya. Ini lebih kayak studi kasus lah tentang tata kelola, terus komunikasi publiknya gimana, dan ya kepercayaan masyarakat itu kan rapuh ya. Betul. Kita akan lihat gimana semua faktor ini saling kait-mengait gitu. Jadi bukan kejadian tunggal. Pembangunan PBB dan naiknya ini wah fantastis. Ya, angkanya disebut-sebut sampai 250% kan? Gila banget memang. Luar biasa tinggi. Nah, Pemda alasannya apa? Ya, klasiknya sih butuh pendapatan asli daerah PAD yang lebih gede. Mereka klaim PBB ini 14 tahun nggak naik. Tapi klaim ini kan disanggah warga ya. Oh iya, warga bilang gimana? Warga bilang, ya pernah naik sebelumnya, meskipun mungkin kecil-kecil gitu. Tapi memang sih kalau kita lihat data, target PBB Pati itu kan sekitar 29 miliar ya. Itu memang jauh di bawah tetangganya. Kayak Jepara itu bisa 75 miliar. Jadi ada gap ya? Ada gap. Dan dananya itu katanya ya buat infrastruktur, terus buat RSUD juga. Cuma, nah ini masalahnya. Ada cacat prosedur dari awal. Mendagri sendiri, Pak Tito Karnavian, bilang kalau Perbub ini tuh dibikin tanpa konsultasi ke pusat. Wah, itu fatal ya. Oke, terus dampaknya ke warga gimana? Pasti kaget banget kan mereka? Pasti. Contohnya nih, dari Sumbal kita, ada namanya Saputra Ahmad. Beliau buruh tani. Itu tagihannya, wah loncat banget. Dari awalnya sekitar 179.000, sempat malah infonya 1,3 juta. Hah? Serius? Iya, tapi terus direvisi, jadi sekitar 600.000. Ya tetap aja kan, mic-nya berkali-kali lipat gitu. Ini nunjukin bebannya berat banget, apalagi buat, ya warga kecil. Nggak proporsional ya jadinya. Nah, disinilah masalah kebijakan ketemu sama komunikasi yang buruk. Ini krusial banget. Pernyataan Bupati Sudewo yang viral itu loh. Oh, yang nantangin itu ya? Betul. Yang bilang jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh mengerahkan, saya tidak akan gentar. Itu wah kayak nyiram bensin ke api. Dianggap arogan banget ya pasti. Iya, langsung dianggap arogan dan itu nutup pintu dialog sama sekali. Ini contoh nyata gimana kata-kata pemimpin itu bisa mempercepat runtuhnya kepercayaan publik. Waduh, terus situasinya makin panas lagi kan ya, tanggal 5 Agustus, ada insiden apa itu? Iya, tanggal 5 itu ada kejadian di posko donasi logistik buat aksi. Jadi Satpol PP, kabarnya sih atas perintah PLT Sekda, itu nyita bantuan air mineral dari warga. Loh, kenapa disita? Nah, itu dia. Tindakan ini kan langsung dilihat sebagai ya provokasi, malah jadi memperkuat narasi perlawanan gitu. Oke. Tapi kan akhirnya bupatinya membatalkan kenaikan PBB itu ya, tanggal 8 Agustus kalau nggak salah. Betul, tanggal 8 Agustus dibatalkan, tapi lewat surat edaran. Nah ini legalitasnya juga dipertanyakan sama sebagian pihak. Cuma ya itu tadi, nasi udah jadi bubur. Udah telat ya? Udah telat banget, kepercayaan publiknya udah hancur lah. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu itu tetap, mereka bilang aksi tanggal 13 Agustus jalan terus. Tapi, nah ini fokusnya geser. Geser gimana maksudnya? Tuntutannya bukan lagi soal PBB dibatalkan, tapi Bupati harus mundur. Itu tuntutan utamanya sekarang. Wah, jadi PBB ini kayak pemicu aja ya, terus kebuka semua masalah lain. Persis, kayak buka kotak Pandora gitu. Keluhan-keluhan lain yang udah lama terpendam, itu ikut naik semua. Misalnya soal PHK 220 tenaga honorer di RSUD. Oh iya, saya dengar itu. Ada yang udah kerja lama banget ya. Ada yang udah 20 tahun. Kayak Ibu Sigi Masruho itu. Kasian kan? Terus ada kebijakan 5 hari sekolah yang ya kontroversial juga. Sampai dugaan pemborosan anggaran. Pemborosan? Proyek apa itu? Itu loh, proyek Videotron yang katanya 1,39 miliar, sama proyek alun-alun yang 2 miliar. Itu dianggap ya pemborosan di tengah kondisi warga yang lagi susah. Oke. Jadi semua numpuk. Puncaknya tanggal 13 Agustus itu ya. Demonya gimana? Wah, itu puncaknya. Puluhan ribu orang turun.
Suasananya tegang banget. Ada bentrokan, pagar kantor bupati sampai dirusak, aparat terpaksa pakai water cannon, gas air mata, Waduh. dan momen yang paling simbolis mungkin, pas Bupati Sudewo cuma nemuin massa, beliau naik kendaraan taktis gitu, tapi malah dilempari botol sama sandal sama massa. Astagfirullah. Itu simbol penolakan total ya berarti? Betul, penolakan total dari publiknya sendiri. Udah nggak ada terasa sama sekali. Lalu implikasinya apa nih semua kan? Jadi heboh nasional ya? Iya, jadi sorotan nasional. Mendagri langsung negur bupati. Bahkan kabarnya Presiden terpilih Pak Prabowo, kan beliau Ketua Umum Gerindra ya, partai pengusung bupati, itu juga dilaporkan ikut turun tangan lah. Di tingkat lokal gimana? DPRD-nya? Nah, DPRD Pati langsung gerak cepat. Mereka pakai hak angket. Itu kan hak penyelidikan resmi ya. Dibentuk pansus, panitia khusus, buat dalami 12 dugaan pelanggaran bupati. Ini jelas buka jalan ke arah, pemaksulan. Tapi bupatinya sendiri gimana? Mau mundur? Sejauh ini sih informasinya beliau menolak mundur. Jadi prosesnya masih berjalan ini. Oke, kompleks banget ya kasusnya. Banget. Jadi apa nih intisarinya buat Anda pendengar kita? Kasus Pati ini contoh, istilahnya badai sempurna kegagalan. Ada kebijakan yang implementasinya cacat, sosialisasinya kurang. Terus ketemu sama gaya komunikasi pemimpin yang malah konfrontatif ya? Betul. Ditambah lagi, numpuk masalah-masalah lama yang nggak pernah benar-benar diselesaikan. Intinya, kontrak sosial antara pemerintah sama warganya itu runtuh. Iya, setuju banget. Ini nunjukin betapa krusialnya ya. Konsultasi publik yang beneran tulus gitu. Bukan cuma formalitas di atas kertas. Dan juga kebijakan yang adil, terukur, bertahap mungkin ya. Serta, ini penting lagi, komunikasi pemimpin yang empatik. Yang bisa meredam bukan malah manas-manasin situasi.